Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Hidayatul Insani dengan NPM 2141-1173 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perkiraan dan antisipasi masyarakat di masa depan. Video ini saya buat untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Miss Rahmi Marcella, SPD, MPD. Topik yang pertama, saya akan membahas mengenai perkiraan masyarakat di masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar belakang kemasyarakatan dan juga kebudayaan tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan juga pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini semakin mengalami percepatan dan juga perubahan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Percepatan dan perubahan ini terutama karena percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, utamanya adalah di bidang teknologi informasi. Pada bidang teknologi informasi terdapat karakteristik masyarakat di masa depan. Yang pertama, adanya kecenderungan terhadap globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara umumnya, utuhnya, dan juga kebulutannya, yang bermakna sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian ada perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan juga cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Sebagai contoh, di Indonesia saat ini terjadi perubahan yang hampir serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan juga masyarakat informasi yang menandakan perkembangan arus komunikasi tersebut telah semakin padat dan cepat di abad ke-20 ini. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau iptek. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi saat ini merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat di masa depan. Perkembangan iptek pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi, dan informatika, genetika, biologi, molekul, serta bioteknologi, dan sebagainya. Globalisasi ini memberikan perkembangan iptek yang sangat berdampak positif ataupun negatif, tergantung pada kesiapan bangsa itu sendiri dan juga kondisi sosial budayanya untuk menerima limpahan informasi dari teknologi tersebut. Selanjutnya, ada peningkatan layanan profesional. Hal ini diperlukan saat ini karena perkembangan iptek yang makin pesat serta perkembangan arus komunikasi dan informasi yang semakin padat dan juga cepat. Maka, anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan juga pengetahuannya, serta daya kritis mereka yang akan semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan ini dapat diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Menurut Emil Salim pada tahun 1990 pada halaman 8 sampai dengan 9 terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan juga menonjol daya dobraknya. Yang pertama ada bidang iptek. Bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat utamanya dengan penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan juga satelit. Yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini mengarah ke ekonomi regional dan juga ekonomi global tanpa mengenal batas-batasan suatu negara. Yang ketiga ada bidang lingkungan. Bidang lingkungan hidup yang apabila mengalami kerusakan di suatu tempat akan memberikan dampak negatif ke berbagai negara di sekitarnya, bahkan dapat mengancam keselamatan planet bumi. Yang terakhir ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termaksud budaya nasional dan juga budaya-budaya Nusantara. Selain itu, budaya pendidikan juga akan mempengaruhi wawasan pikiran dan bahkan perilaku manusia. Selanjutnya, bahkan mungkin tercipta suatu budaya dunia.
Berdasarkan perkiraan-perkiraan yang telah dipaparkan, selanjutnya apa sih upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan tersebut? Pendidikan berkewajiban untuk mempersiapkan generasi baru yang sanggup untuk menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Upayanya adalah mengantisipasi di masa depan dengan berhubungan perubahan nilai dan juga sikap sebagai manusia modern, pengembangan kehidupan dan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Yang pertama ada tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang, wawasan, dan pengetahuan yang memadai tentang iptek, umpamanya melek teknologi tanpa harus menjadi pakar iptek. Kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat, dan kemampuan bekerja efisien sebagai cikal bakal kemampuan profesional. Makaminan Maka Giansar tahun 1990 halaman 5 dan 6 mengemukakan pentingnya mengembangkan 4 hal pada peserta didik, yakni kemampuan mengantisipasi atau anticipate, perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuannya. Yang kedua ada kemampuan dan sikap untuk mengerti dan juga mengatasi situasi atau COP. Selanjutnya ada kemampuan mengakomodasi atau accommodate, yang utamanya perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatkannya. Yang terakhir ada kemampuan untuk mereorientasi atau reorient, utamanya kemampuan seleksi atau filter terhadap arus informasi yang memborbardir. Selanjutnya ada upaya dari pendidikan dalam mengantisipasi masa depan melalui perubahan nilai dan sikap. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya dan atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan juga sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Salah satu pengaruh nilai-nilai tersebut akan tampak dalam sikap atau attitude seseorang. Kalau nilai masih bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Dapat berupa positif dan juga negatif. Dalam sikap dapat dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini seperti pemahaman tentang objek sikap. Yang kedua ada aspek afektif yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan dapat sangat subjektif terhadap setuju atau tidak setujunya, suka atau benci, dan juga sebagainya. Yang terakhir ada aspek konatif, yang artinya adalah aspek ini yang mendorong untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Dari keseluruhan materi yang telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan dan kebudayaan memiliki peran krusial dalam mengantisipasi masa depan yang dipenuhi dengan perubahan cepat dan globalisasi. Melalui pendidikan yang sistematis dan menyeluruh generasi mendatang dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman dengan baik. Pentingnya perubahan nilai dan sikap serta pengembangan kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tantangan masa depan membutuhkan kesiapan dalam melek teknologi, meningkatkan kreativitas, efisiensi, dan juga pengembangan dalam kepemimpinan. Melalui upaya pendidikan yang berkelanjutan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masa depan secara efektif dan juga berkelanjutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.